Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Dunia Pendidikan IPS 2018 akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara maju. Apa yang akan dibahas? Pada materi kali ini akan membahas pelanggaran HAM oleh negara maju. Lebih tepatnya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terkait kasus George Floyd. Sejarah rasisme di Amerika Serikat. Rasisme sebagai doktrin yang menempatkan sebuah ras sebagai kelompok yang inferior menindas kelompok lain. Pada tahun 1641 di Massachusetts dan tahun 1661 di Virginia dicanangkan undang-undang perbudakan. Warna kulit orang Afrika yang hitam dijadikan tanda budak, agar memudahkan pemilik budak memburu budak-budak mereka yang melarikan diri. Sejak saat itu, terjadi banyak rasisme terhadap orang kulit hitam, hingga hak-haknya dibatasi orang kulit putih. Pada tanggal 27 Juli 1919, remaja bernama Eugene Williams dibunuh karena berenang di area khusus kulit putih di Danau Michigan. Akibat tragedi ini, terjadi unjuk rasa selama sebulan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kronologi kematian George Floyd. Dilansir dalam bbc.com, kematian George Floyd bermula dari laporan uang palsu senilai $20 pada malam hari tanggal 25 Mei 2020, yaitu ketika Floyd sedang membeli sebungkus rokok dari Clubwood yang suatu toko kelontong. Floyd merupakan pelanggan yang sering membeli di Clubwood. Dia juga memiliki wajah yang ramah, pelanggan yang menyenangkan yang tidak pernah menyebabkan masalah, kata salah satu pemilik toko, yaitu Mike Abumayaleh kepada NBC. Akan tetapi, saat itu Abumayaleh tidak bekerja pada hari kejadian. Karyawan Clubwood yang masih berusia remaja hanya mengikuti protokol saat melaporkan Floyd soal transaksi mencurigakan. Saat itu, ia mengatakan bahwa Floyd tidak mengembalikan rokok dan ia tampak mabuk pada saat itu. Selanjutnya, karyawan tersebut menelpon polisi atas dugaan menerima uang palsu dari George Floyd. Tidak lama setelah panggilan, sekitar pukul 20.08, dua petugas polisi tiba. Floyd sedang duduk dengan dua orang lainnya di mobil yang sedang diparkir. Dua petugas polisi, yaitu J. Alexander Kueng dan Thomas Lane, mendekati mobil yang ditumpangi Floyd. Lane mengeluarkan senjata dan menarik Floyd hingga keluar dari mobil, sementara Kueng bertugas untuk memborgol Floyd. Selanjutnya, saat hendak dibawa ke dalam mobil polisi, Floyd jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu, mobil polisi yang lain yang ditumpangi petugas Derek Chauvin dan Tou datang ke lokasi kejadian. Setelah itu, dalam posisi tengkurap, Chauvin menindih leher Floyd dengan dengkulnya selama 8 menit. Setelah itu, George Floyd meringis meminta pertolongan. Pada awalnya, yaitu dengan mengatakan "aku tidak bisa bernafas" berulang kali sambil menyebut ibunya dan memohon tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Melihat Floyd tampak diam, warga di sekitar lokasi kejadian mendesak untuk polisi memeriksa denyut nadinya. Tidak lama kemudian, ambulans datang membawa tubuh George Floyd menuju pusat medis Hennepin. Setelah 1 jam kemudian, ia dinyatakan meninggal. Sehari setelah kematian Floyd, Departemen Kepolisian memecat 4 petugas yang terlibat dalam insiden tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran HAM kasus George Floyd. Sebanyak 30 negara bagian Amerika Serikat diguncang protes setelah seorang warga kulit hitam keturunan Afrika Amerika bernama George Floyd meninggal secara tragis di kaki seorang polisi yang ditekuk.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet bersikeras bahwa demonstran perlu didengar dan harus mengakhiri rasisme sistematik yang dapat merusak masyarakat Amerika Serikat. Warga kulit hitam bersusah payah dan melakukannya agar hak-haknya dan memerangi rasi tersebut akan tercapai. Selanjutnya ada warga kulit putih memandang mereka yang berkulit hitam dalam sejarah Amerika Serikat menjadi ciri utama masyarakat Amerika Serikat, bahwa warga kulit hitam selalu menjadi sasaran perbudakan, pelecehan, pembunuhan, dan kekerasan tanpa batas sepanjang 3 abad sejarah Amerika. Dapat kita lihat data pendapatan rata-rata warga kulit hitam dan putih. Kebanyakan warga kulit putih memiliki pendapatan yang sangat tinggi daripada warga kulit hitam. Black people pada $41.000 Amerika dan white people $71.000 Amerika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa catatan pelanggaran HAM di Amerika Serikat. Dari laporan Boston Review menegaskan bahwa masih banyak kecenderungan rasisme di Amerika Serikat. Lebih dari 2 juta warga Amerika keturunan Afrika mengalami pembatasan dalam pemilu. Karena kasus ini, maka muncullah gerakan yang bernama Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika Amerika yang mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka khususnya di bagian Amerika Selatan. Sekitar 13% dari penduduk Amerika Serikat adalah warga kulit hitam, yang dimana hak-hak mendasar mereka tidak terpenuhi. Bahkan warga kulit hitam menahan diri mereka yang sering diperlakukan tidak adil terhadap kehidupan mereka. Sebenarnya, sebelum adanya kasus George Floyd di Amerika Serikat, sering terjadi adanya segregasi atau pemisahan ras dan etnis secara paksa, sehingga muncul banyak gerakan untuk menuntut hal ini. Seperti pada tanggal 1 Desember 1955, boykot bus di Montgomery. Ini terjadi karena Rosa Parks, seorang wanita keturunan Afrika Amerika yang ditahan karena menolak memberikan tempat duduk di bus untuk seorang warga kulit putih Amerika. Kemudian juga terjadi gerakan Albany pada November 1961, karena petugas penegak hukum Albany menganggap biasa atau mengabaikan terjadinya pelecehan seksual terhadap mahasiswa kulit hitam. Sayangnya, Dewan Perwakilan PBB tidak mengambil langkah terhadap pelanggaran HAM di Amerika, karena lembaga ini hanya cukup mengecam dan memprotes kekerasan yang terjadi dari pelanggaran HAM yang dilakukan tersebut.